Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Rahmah dari kelas 11 Akuntansi 3, nomor absen 34. Di sini, saya akan mereaksi video berdasarkan judul saya, yaitu Peran serta Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak videonya. Ketemu lagi di channel Raido. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan lagi pembahasan yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat, yaitu bab 4 menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun subpembahasannya itu adalah bagian C, peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar tersebut? Tahukah kalian, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Jadi bukan hanya tanggung jawab seorang TRI atau petugas dari TNI, melainkan merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara. Termasuk kalian sebagai pelajar pun merupakan salah satu tanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Nah, lalu upaya apa yang dapat kalian lakukan dalam menjaga keutuhan NKRI? Lalu, seberapa pentingkah peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI ini? Nah, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sangat penting bagi kita semua karena negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat, merdeka, dan juga yang bersatu. Nah, dalam hal ini, menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan mulai dari lingkup keluarga, ya, atau lingkup terkecil, lingkup sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, bagaimana sih dalam menjaga keutuhan dalam lingkup terkecil terlebih dahulu atau dalam lingkup keluarga? Di antaranya, yang pertama yaitu menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Saling menghormati dan saling menghargai di lingkungan keluarga ini sangat penting, sehingga kalau kita saling menghormati dan menghargai dalam lingkungan keluarga, nanti kita akan senantiasa menerapkan dalam lingkungan luar atau lingkungan masyarakat, karena di dalam keluarga pun kita sudah saling menghargai dan juga saling menghormati. Lalu yang kedua, mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini, ya, kepada adik kita. Kalau kita punya adik gitu ya, atau keponakan, kita mulai senantiasa mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Lalu dalam menjaga keutuhan keluarga yang ketiga, yaitu menjalin komunikasi yang baik dan harmonis. Nah, komunikasi ini sangat penting kita lakukan dalam keluarga. Lalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Nilai-nilai Pancasila ada sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima, mulai dari ketuhanan sampai dengan keadilan sosial. Nah, itu hal-hal kecil harus mulai senantiasa dikerjakan atau dibiasakan dalam lingkup keluarga. Lalu yang terakhir, membantu antar anggota keluarga ketika saling membutuhkan bantuan. Nah, kita harus senantiasa memberikan bantuan kepada keluarga kita, ayah, ibu, adik gitu ya, dan kakak kita apabila kita diperlukan untuk membantu. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara menjaga keutuhan dalam lingkup sekolah? Ternyata ada banyak hal yang dapat kalian lakukan dalam menjaga keutuhan di lingkungan sekolah. Hal apa sajakah itu? Mari kita bahas ya.
Nah, di antaranya mengikuti upacara bendera. Nah, setiap hari Senin jangan sampai kita kesiangan dalam mengikuti upacara bendera. Jadi, berangkat harus lebih pagi supaya kita bisa mengikuti kegiatan upacara, dan kegiatan upacara ini salah satunya adalah terdapat nilai nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Yang kedua, menghargai dan menjalin hubungan baik sesama warga sekolah. Nah, yang termasuk ke dalam warga sekolah itu bukan hanya siswa, melainkan ada guru, staf TU, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kita harus senantiasa menjalin hubungan baik, komunikasi dengan baik dengan warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita. Lalu menjaga lingkungan sekolah dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, artinya menjaga lingkungan dengan bersih seperti itu, dan masih banyak lagi. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila ada tugas dari guru, maka jangan dinanti-nantikan, harus segera dilakukan atau segera dilaksanakan atau segera dikerjakan. Menghindari bullying kepada teman. Nah, bullying ini bisa berbentuk fisik atau non fisik, verbal atau non verbal. Nah, kalau fisik berarti dengan apa? Dengan cubitan, tendangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fisik. Sementara non fisik adalah yang berkaitan dengan kata-kata yang diucapkan, seperti itu kata-kata kasar, kata-kata yang tidak mengenakan kepada teman kita ataupun kepada yang lain. Nah, kita harus senantiasa menghindari terjadinya bullying kepada teman. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah menjaga keutuhan dalam masyarakat. Bagaimana sih cara menjaga keutuhan dalam masyarakat? Di antaranya dengan saling menghormati sesama anggota masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat. Partisipasi aktif di sini dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu PHBI dan lain sebagainya. Menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, itulah yang harus kita senantiasa terapkan dalam lingkungan keluarga. Lalu yang berikutnya yaitu menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Ya, apabila kita mengendarai kendaraan roda 2, motor senantiasa dengan surat-suratnya, dan juga harus senantiasa dengan ada memakai helm, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, lalu berperan aktif dalam pemilu, menjaga persatuan dan kesatuan, memakai produk asli bangsa Indonesia. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila dan NKRI merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan juga saling mendukung antara satu sama lain. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi dasar dalam pembentukan pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta warga masyarakat sangat mempengaruhi dalam mewujudkan bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dan juga bermartabat. Jadi, tugas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yaitu tugas kita semua, bukan hanya satu perorangan saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, kita bisa mengetahui bahwa menjaga keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk pelajar. Peran tersebut dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai contoh, kita bisa memulainya dari keluarga, dan saling menghormati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di sekolah dengan disiplin, menjaga kebersihan, serta menghormati warga sekolah. Dan di masyarakat dengan menjaga toleransi, keamanan, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Selain itu, sebagai warga negara, kita juga harus mematuhi hukum, menjaga persatuan bangsa, dan berpartisipasi dalam pemilu dan mencintai produk dalam negeri.
Dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat ini, keutuhan NKRI dan nilai-nilai Pancasila dapat terus terjaga demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.